Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, kembali lagi di channel ini. Sesuai janji saya di video part pertama yang lalu, saya bilang kalau video itu viewsnya banyak, maka akan saya buat video part keduanya. Dan alhamdulillah, video itu telah ditonton sebanyak lebih dari 3000 kali. Ya meskipun butuh waktu 1 tahun untuk itu. Anyway, di video kali ini kita akan membahas kembali 5 kota dan kabupaten terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Bagian kedua, jadi kalau kalian nanti merasa kok daerah saya nggak ada sih, ya mungkin karena daerah kalian sudah dibahas di part pertama yang lalu. Jadi tonton juga part pertamanya, oke? Oh iya, subscribe-nya juga dong biar saya makin semangat membuat video terbaru lainnya. Langsung saja, ini dia 5 kota dan kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan part kedua. Nomor 1, Bulukumba. Bulukumba adalah salah satu daerah yang paling terkenal di Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba terkenal karena objek pariwisatanya. Karena Bulukumba terkenal dengan pariwisatanya, maka mari kita lihat objek wisata apa saja yang ada di Bulukumba. Bulukumba memiliki banyak sekali pantai. Dilansir dari Wikipedia, beberapa pantai di Bulukumba antara lain Pantai Tanjung Bira, yang belakangan ini sangat terkenal namanya. Pantai Tanjung Bira adalah salah satu pantai terindah yang ada di Indonesia. Pantai ini menawarkan suasana laut dan pasir putih yang sangat indah dan memanjakan mata. Pantai ini juga memiliki beberapa fasilitas, di antaranya tempat untuk menyelam, rumah makan, hingga villa dan hotel yang bisa kita jadikan sebagai tempat penginapan tentunya. Selain Pantai Bira, masih ada lagi pantai yang lain seperti Pantai Lemo-Lemo, Pantai Batu Terlasa, Pantai Kaluku Bondo, dan masih banyak lagi. Selain itu, di Bulukumba kita juga bisa mengunjungi suku Kajang Amanoa. Suku ini merupakan suku yang sangat memegang erat tradisi dan budaya mereka. Di sini kita bisa belajar tentang budaya dan tradisi mereka yang tentunya sangat unik dan sangat menarik untuk kita pelajari. Jika ingin berkunjung, maka pastikan pakaian yang kalian kenakan semuanya harus serba hitam. Hal ini adalah salah satu bentuk kepercayaan mereka. Jadi kita wajib untuk menghargainya ya guys. Nomor 2, Maros. Maros adalah salah satu daerah yang bersebelahan dengan Makassar. Olehnya itu, Maros seolah selalu tertutupi dengan keindahan ibu kota Makassar. Padahal, kalau kita perhatikan baik-baik, Maros sebenarnya adalah kota yang sangat eksotis dan mempunyai banyak kelebihan. Maros dikenal memiliki beberapa objek wisata yang menarik. Di antaranya adalah objek wisata Taman Nasional Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung menawarkan berbagai wisata dengan tema alam, mulai dari air terjun, sungai, kupu-kupu. Yap, Taman Nasional Bantimurung adalah rumah bagi segala spesies dan jenis kupu-kupu. Di sini kita bisa menikmati keindahan kupu-kupu dengan nuansa yang sejuk dan indah. Maka tak heran Taman Nasional Bantimurung mendapat julukan The Kingdom of Butterfly. Selain menikmati keindahan alam dan juga belajar banyak tentang kupu-kupu, kita juga disuguhkan dengan beberapa peninggalan sejarah yang terdapat di Taman Nasional Bantimurung, yaitu kawasan prasejarah Leang-Leang, yang menyodorkan kita berbagai macam lukisan, artefak, dan masih banyak lagi peninggalan sejarah manusia purba lainnya. Ya pantas aja sih aku sering banget pakai meme ala manusia purba gitu ya. Oh iya, salah satu konten kreator dari Maros adalah Muklis Amin Kui alias MA Kui, yang juga merupakan salah satu YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak di Sulawesi Selatan. 3. Watan Sopeng. Kota berikutnya yang akan kita bahas adalah Watan Sopeng, yang tentunya juga mempunyai keunikan tersendiri. Watan Sopeng berjarak sekitar 150 km dari ibu kota Makassar. Kota ini mempunyai julukan sebagai kota Kalong. Kalong itu apa? Kalong adalah kelelawar. Yap, Sopeng mungkin adalah satu-satunya kota di dunia ini yang memiliki ciri khas kelelawar. Jika biasanya kelelawar tinggal di gua, maka di sini kelelawar tinggal di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah kota, terdapat beberapa pohon asam yang dipenuhi kelelawar berukuran besar. Saya sendiri sempat kaget pas pertama kali ke sana. Dari kejauhan terlihat seperti kantongan yang sedang tergantung di atas pohon begitu, kayak kantong plastik. Awalnya aku kira di situ mau ada acara, makanya banyak hiasan hitam di atas pohon. Ternyata itu kelelawar. Selain itu ada juga Taman Kalong, yang di tengah-tengah tamannya terdapat patung kelelawar yang tentunya menjadi ikon kota tersebut. Selain Kalong, di Sopeng juga terdapat objek wisata permandian air panas Leja, yang menyuguhkan nuansa permandian air panas ala-ala kolam renang. Jadi di situ ada kolam renang, tapi airnya air panas. Unik sekali bukan? Tentunya ini bisa menjadi tempat rekreasi dan juga terapi untuk kesehatan kulit.
Di Leja juga disediakan penginapan dan warung makan kok, sehingga kita bisa nyaman berlibur di sana. Salah satu konten kreator yang ada di Sopeng adalah The Twins TV. Nrekang. Nrekang juga merupakan salah satu daerah yang diminati di Sulawesi Selatan. Nrekang sendiri terkenal dengan sebutan 1000 gua, bukit, dan pegunungan. Nrekang terkenal dengan nuansa alamnya yang sangat-sangat alami dan sangat-sangat memanjakan mata. Indah sekali pokoknya. Ada banyak sekali objek wisata yang dapat kalian jelajahi di Nrekang. Beberapa di antaranya adalah Gunung Nona, yang punya cerita unik di balik nama dan sejarahnya. Tapi saya tidak mau jelaskan di sini, kalian cerita sendiri lah pokoknya. Karena merupakan daerah yang terletak di pegunungan, tentunya Nrekang terkenal dengan hasil alamnya. Segala macam sayur-sayuran tumbuh dengan subur di daerah ini, yang kerap kali membuat banyak orang datang jauh-jauh demi menikmati sayuran segar dari daerah ini. Selain itu, yang paling menarik tentunya adalah Gunung Latimojong, yang menarik minat para pendaki untuk menaiki gunung tersebut. YouTuber sekaligus stand-up komedian Sawin Nur bahkan sudah mendaki di gunung tersebut. 100 lumayan tinggi kayak gaya hidup lu. Marky Chaps, ya semacam itu lah. Minum makanan bergizi. Nomor 5, Jeneponto. Kalau di Maros ada kupu-kupu, di Sopeng ada kelelawar, maka di Jeneponto ada kuda. Yap, Jeneponto adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah sebesar 749.079 km persegi. Ada banyak sekali objek wisata yang bisa kamu nikmati di Jeneponto. Kamu bisa berselfie ria di objek wisata Batu Siping. Di tempat ini kita akan disuguhkan dengan gugusan batu yang unik yang menyerupai binatang dan tumbuh-tumbuhan seperti berbentuk gajah dan jamur. Unik sekali bukan? Selain itu, di kota kuda ini kita juga bisa mengunjungi Bukit Sinalu Bulu Jaya yang menawarkan pemandangan alam yang hijau dengan nuansa yang asri. Di bukit ini terdapat nuansa rerumputan yang luas serta sebuah danau yang indah tentunya. Tentunya hal ini bisa menjadi tempat untuk relaksasi, utamanya untuk kita yang tinggal di kota yang sehari-harinya melihat gedung, macet, dan polusi yang tiada henti. Olehnya itu sangat cocok tempat ini menjadi tempat cuci mata buat teman-teman semua. Cuci mata. Dan demikianlah tadi 5 kota dan kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan bagian kedua. Jika daerah kalian belum masuk, maka coba cek video pertama, linknya ada di deskripsi. Jika daerah kalian masih belum ada juga, maka jangan khawatir. Like video ini sebanyak-banyaknya. Jika video ini mendapatkan banyak penonton dan juga mendapatkan banyak like, maka insya Allah saya akan membuatkan part ketiganya. Oke? Terakhir, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan Ki kalau ada video baru saya upload. Semoga terhibur Ki dan maaf kalau ada salah-salah kata. Jadi bangga jika itu tinggal di Sulawesi Selatan, kan Ki mau kalah sama daerah lain. Majukan Ki daerah ini bersama-sama. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you at another video.